Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sandra Maulana Ranganto, dengan NIM 25066 SPT 27. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan laporan, yaitu laporan anatomi 2022, kartu satuan dan aspirasi. Oke, untuk proses pertama, ketika pemulai dan seorang anak laki-laki usia 4 tahun tiba-tiba berhenti berlari karena salah napas dengan bibir hujan nama kebiruan. Revie kemudian berjangkau beberapa saat sehingga kondisinya membaik. Ibunya menyampaikan bahwa sejak bayi anak sering mengalami kebiruan terutama saat menangis atau lelah dan pernah didiagnosis dengan hidropiok falat. Untuk pertanyaannya, jelaskan sirkulasi fetal. Lalu yang kedua, jelaskan salah satu gangguan akibat gagalnya penutupan sistem fetal setelah lahir. Dan yang ketiga, jelaskan vaskularisasi arteri vena jantung. Oke, yang pertama adalah sirkulasi dari fetal dulu. Jadi yang pertama, darah itu dari plasenta akan masuk ke vena umbilicalis, lalu akan bersatu ke sistem porta atau vena porta hepatis melalui ductus venosus. Nah, di situ nanti akan langsung ke vena cava inferior, lalu darah akan masuk ke atrium dextra. Nah, di atrium dextra ini nanti akan ada sebagian yang ke ventricle dextra, tapi juga ada yang langsung tembus ke atrium sinistra dengan foramen oval. Nah, setelah itu dia akan untuk darah yang langsung ke ventricle dextra, ventricle sinistra, dia akan ke aorta lalu ke sistemik seluruh tubuh. Sedangkan untuk darah yang di ventricle dextra dia akan dipompa menjadi pulmo. Nah, lalu dia juga darah yang tadi di ventricle sinistra dan ventricle dextra, dia juga bisa mencampur pada aorta, di mana dia mencampur melalui ductus arteriosus. Nah, ductus arteriosus ini, jadi di ductus arteriosus ini nanti akan terjadi pencampuran antara darah bersih dan juga darah kotor secara langsung. Lalu dia akan lanjut ke aorta descendens, turun, lalu ke arteri communis dan ke arteri umbilicalis untuk kembali lagi ke plasenta. Lalu next, nah ini ada dua kelainan kongenital dari sistema sirkulatoria. Yang pertama ada paten ductus arteriosus, yaitu gagalnya menutupnya ductus arteriosus yang akan ductus arteriosus itu nanti menjadi seharusnya ductus arteriosus itu menjadi ligamentum arteriosum botali, tapi gagal untuk menutup. Lalu juga ada paten foramen oval, di mana paten foramen oval ini dia gagal menutupnya foramen oval menjadi fossa ovalis, sehingga atrium dexter dan sinister akan langsung memiliki sambungan sehingga tidak bisa sirkulasi darah kotor dan juga darah yang bersih akan terganggu karena bercampur. Oke, lalu menyinggung sedikit tentang tetrahedral ovalot. Jadi tetrahedral ovalot ini terdiri dari 4, yaitu ventricular septal defect, lalu pulmonary valve stenosis, lalu juxtaposition aorta, lalu juga ada right ventricular hypertrophy. Oke, lanjut kita ke vaskularisasi dari core. Oke, jadi vaskularisasi dari core ini untuk arterinya dia dari aorta ascendens, di mana nanti kita akan bahas. Jadi dia akan memiliki di valvulasi seminalis aorta, dia akan memiliki di bawahnya seperti lubang, itu ostium arteri coronaria dextra sinistra. Nah, lalu dari aorta ascendens itu arteri coronaria dextra akan terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah ramus sinus SA, yang kedua ramus marginalis dextra, lalu juga ada ramus interventricularis posterior. Lalu setelah itu aorta ascendens juga akan menjadi aorta coronaria arteri coronaria sinistra. Yang pertama, cabang pertama akan menjadi ramus interventricularis anterior dan menjadi lamina lateralis. Lalu yang cabang kedua akan menjadi ramus circumflexus, ramus marginalis sinistra. Nah, lalu untuk vaskularisasi venanya, drainase venanya, dia mayoritas ke vasa venosa pada core bermuara pada sinus coronarius menuju atrium dextrum. Nah, jadi sebenarnya ada 4 yang utama, yaitu vena cardiaca magna, parva, media, lalu posterior, lalu ke vena oblik atras sinistra, lalu ke vena posterior ventriculis sinistra.
Nah, sedangkan ada juga vena cordis minima yang dia akan bermuara langsung ke atrium dextrum melalui foramina venarum cavarum. Sedangkan yang sinus coronaris dia akan bermuara di atrium dextrum juga dengan ostium sinus coronarius. Lalu di ostium sinus coronarius itu juga terdapat valvula yaitu valvula de Bovie. Di sini ada valva aorta, di mana di katup ini kita akan melihat ada katup semiluralis sinistra, dextra, dan juga posterior. Nah, katup semiluralis dextra dan sinistra inilah nantinya yang dia dimuarai oleh opening dari atau ostium dari arteri coronaria dextra et sinistra. Seperti gambar di kanan ini. Oke, lalu lanjut ke laporan kedua. Pada intinya ada seorang bayi mengeluhkan hidungnya tersumbat dan pipi yang berat saat menunggu. Ini cukup merasakan lendir kental, mengakibatkan tenggorokan pada pemeriksaan dan mencurigai peradangan pada sinus maxillaris yang berkaitan dengan saluran di meatus nasi medius. Pertanyaan, jelaskan sinus-sinus paranasal yang terdapat pada hidung berita fungsinya, sebutkan bagian meatus nasi dan lubang-lubang drainase masing-masing sinus. Jelaskan mengapa sinus maxillaris lebih sering mengalami sinusitis dibandingkan biasanya. Oke, jadi yang pertama sinus paranasal itu ada 4. Yang pertama sinus frontalis, sinus maxillaris, sphenoidalis, dan ethmoidalis. Nah, itu fungsinya untuk apa? Yang pertama mengurangi berat relatif tengkorak, lalu meningkatkan resonansi suara sebagai penanggal terhadap trauma wajah, melindungi struktur yang itu dari fluktuasi suhu yang cepat di hidung, lalu juga melembabkan serta menghangatkan udara inspirasi, lalu juga berperan dalam pertahanan tubuh. Oke, lalu kita bahas tentang dinding-dinding dari lalu kita bahas tentang pembagian meatus nasi dan lubang muara drainase. Tapi sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu, jadi dinding-dinding di hidung itu dibagi dengan adanya konka seperti bertingkat seperti itu. Nah, ada konka nasalis superior, konka nasalis media, dan konka nasalis inferior. Di mana konka itu akan membagi ruangan-ruangan menjadi 4 ruangan, yaitu reflexus sphenoethmoidalis, meatus nasi superior, meatus nasi media, dan meatus nasi inferior. Nah, kita bahas satu-satu. Di mana pada reflexus sphenoethmoidalis dia akan di sana dan bermuara sinus sphenoidalis. Lalu di meatus nasi superior dia akan bermuara selula ethmoidalis yang posterior. Lalu di meatus nasi media dia memiliki suatu struktur yang menonjol dan juga suatu hiatus semiluraris yang akan dimulai beberapa sinus. Nah, untuk yang bila ethmoidalis dia akan dimuarai oleh selula ethmoidalis yang media. Untuk yang di hiatus ethmoidalis atau hiatus semiluraris dia akan dimuarai oleh sinus maxillaris. Lalu untuk yang infundibulum ethmoidalis dia akan dimuarai oleh sinus frontalis dan juga selula ethmoidalis yang anterior. Nah, lalu untuk yang di meatus nasi inferior dia akan dimulai oleh ductus nasolaterales. Nah, kenapa sih kok sinus maxillaris itu sinus yang paling sering terjadi sinusitis? Karena kalau kita lihat dari anatomisnya, sinus maxillaris itu ada salah satu sinus terbesar. Lalu juga kalau dilihat dari ostium dan ductusnya, yaitu arahnya itu ke bawah, yang artinya ketika lendir terperangkap di dalamnya, maka akan susah sekali keluar. Itu juga yang menyebabkan sensasi ketika kita hidung tersumbat, lalu kita mengirimkan kepala ke yang bagian tersumbat, itu hidung yang tersumbat menjadi lebih plong. Itu karena cairan atau lendir yang dari sinus yang tersumbat beralih menjadi ke sinus yang tidak tersumbat atau sinus sebaliknya. Nah, jadi seperti itu. Kenapa kok ini sinus maxillaris ini lebih rawan untuk terjadinya sinusitis? Karena memang kalau kita lihat osteumnya berada di atas dan dia kavumnya berada di bawah, sehingga
cairan atau lendir yang ada di sini saya akan lebih susah keluar untuk ke hidung. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.